Pagi hari seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja. Ada yang menggenggam tas lusuh. Ada yang tertidur berdiri di gerbong ekonomi. Tak ada yang tahu. Beberapa menit ke depan, 156 nyawa akan berhenti di satu titik rel bernama Bintaro. Tidak ada bom, tidak ada sabotase, tidak ada teror. Yang ada hanyalah kesalahan manusia, sistem yang rapuh, dan keputusan yang terlambat beberapa detik. Inilah salah satu tragedi transportasi paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Dan sampai hari ini, luka itu belum benar-benar sembuh. Untuk memahami tragedi Bintaro, kita harus mundur ke Indonesia tahun 1980-an. Saat itu, kereta api masih dikelola oleh PJKA. Sistem persinyalan manual, komunikasi antar stasiun mengandalkan telepon dan catatan tertulis. Tidak ada sistem otomatis yang bisa menghentikan kereta saat terjadi kesalahan. Kereta ekonomi dikenal padat. Tanpa AC, penumpang bisa melebihi kapasitas hingga 2 kali lipat. Keselamatan sangat bergantung pada manusia, bukan mesin. Dan disinilah masalah itu berakar. Tanggal 19 Oktober 1987, pagi hari. Dua kereta melaju dari arah berlawanan. KA 225 Rangkas Jaya. Rute Merak Tanah Abang. Kereta ekonomi, penuh penumpang pekerja. KA 220 Lokal 4. Rute Jakarta Rangkas Bitung. Sesuai jadwal, salah satu kereta seharusnya berhenti di stasiun Bintaro untuk memberi jalan. Namun, terjadi kesalahan komunikasi. Perintah berhenti tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak ada sistem otomatis untuk mengoreksi kesalahan itu. Dua kereta pun melaju menuju satu jalur yang sama. Sekitar pukul 6.45 pagi, di dekat perlintasan Bintaro, dua masinis akhirnya saling melihat. Namun, terlambat. Jarak terlalu dekat. Kecepatan terlalu tinggi. Tabrakan adu banteng tak terhindarkan. Benturan keras membuat gerbong depan hancur seketika. Badan kereta terangkat. Beberapa gerbong terbakar. Jeritan terdengar di mana-mana. Api, asap, dan besi saling bertumpuk. Dalam hitungan detik, pagi biasa berubah menjadi neraka di atas rel. Pemandangan setelah tabrakan sulit digambarkan dengan kata-kata. Tubuh korban terjepit rangka besi. Banyak yang terbakar. Sebagian korban tak bisa dikenali. Angka resmi menyebut 156 orang meninggal dunia. Sekitar 270 orang lainnya luka-luka. Namun beberapa saksi menyebut jumlah korban sebenarnya lebih banyak. Rumah sakit penuh. Kantong jenazah tak mencukupi. Keluarga mencari anggota mereka hanya dengan potongan pakaian atau jam tangan. Bagi banyak orang, hari itu menjadi hari terakhir mereka naik kereta.
Penyelidikan menemukan beberapa fakta penting. Human error. Ada kelalaian petugas pengatur perjalanan kereta. Sistem manual tanpa pengaman otomatis. Tidak ada teknologi yang bisa menghentikan kereta secara otomatis. Mencegah dua kereta masuk jalur yang sama. Budaya keselamatan yang lemah. Kesalahan kecil dianggap biasa, sampai akhirnya memakan ratusan nyawa. Tragedi ini bukan soal satu orang lalai. Ini tentang sistem yang membiarkan kelalaian terjadi. Beberapa petugas PJKA diperiksa, diadili, dijatuhi hukuman. Namun yang lebih penting, pemerintah mulai menyadari bahwa keselamatan tidak bisa bergantung pada manusia semata. Modernisasi sistem persinyalan mulai dilakukan. Tragedi Bintaro dijadikan contoh terburuk dalam sejarah perkeretaapian nasional. Darah di rel Bintaro menjadi harga mahal untuk sebuah perubahan. Kisah horor pasca tragedi kereta Bintaro justru berkembang kuat dari cerita warga, petugas rel, dan masinis, bukan laporan resmi. Cerita-cerita ini beredar bertahun-tahun dan jadi bagian dari ingatan gelap lokasi tersebut. Malam pertama setelah tragedi, rel masih dipenuhi bau besi terbakar dan solar. Lampu darurat menyala redup. Petugas yang berjaga malam itu bersaksi, "Kami dengar suara seperti orang menangis, padahal lokasi sudah steril." Tangisan itu tidak datang dari satu arah, seolah berasal dari sepanjang rel. Tak ada siapa-siapa, hanya gelap dan suara yang perlahan menghilang. Beberapa tahun setelah kejadian, beredar cerita dari warga sekitar. Pada pukul 3 sampai 4 pagi, terlihat kereta melintas tanpa suara klakson. Lampu gerbong redup, jendelanya penuh bayangan. Kereta itu tidak tercatat dalam jadwal perjalanan. Yang paling aneh, kereta tersebut menghilang sebelum sampai stasiun berikutnya. Beberapa masinis bahkan mengaku, "Kami melihat rangkaian kereta di jalur, tapi saat didekati, rel kosong." Menurut salah satu kesaksian kisah horor tragedi Bintaro yang cukup terkenal di kalangan masyarakat adalah, sebut saja Rudi. Malam itu Rudi merasa sangat lelah dan penat karena pekerjaannya. Saat tiba di stasiun, seperti biasa, suasana sangat ramai oleh orang-orang pulang kerja yang juga sama lelahnya dengannya. Sebuah kereta sampai. Terlihat berisikan banyak orang di dalamnya, dengan duduk di bangku masing-masing dan tidak berdesak-desakan. Tumben, Rudi bergumam dalam hati. Rudi maju dan berdiri di batas menuju masuk gerbong keretanya. Hanya saja Rudi merasa hanya ia yang antusias untuk naik kereta ini. Padahal biasanya semua berebut mau naik kereta. Semua orang di sekitarnya acuh seperti tidak mau naik kereta ini. Sejenak memejamkan mata, Rudi merasakan hawa dingin di dalam gerbong ini. Matanya pun kembali terbuka. Hening sekali gerbong ini, tidak biasanya. Wajah yang berhadapan dengan Rudi pun terlihat putih pucat sambil menunduk. Tidak hanya dia, namun sekeliling juga sama. Belum ada pikiran aneh terlintas. Mungkin mereka sama lelahnya denganku, pikir Rudi. Rudi merogoh tas demi mendapatkan earphone untuk digunakan demi membunuh keheningan ini dengan memutar musik yang ada di dalam playlist. Beberapa menit kemudian, Rudi merasa ada keanehan. Mengapa tidak ada suara pemberhentian dari stasiun yang dilewati oleh kereta yang ia naiki? Bukannya stasiun Serpong sudah lewat seharusnya? Karena takut terlewatkan stasiun Rangkas Bitung, Rudi memilih mencopot earphone agar dapat mendengarkan suara pemberitahuan mengenai pemberhentian pada stasiun tempat tujuannya. Rudi mulai mengedarkan pandangan ke sekitar. Mulai nampak aneh baginya. Semua terdiam dengan muka pucat dan tak ada orang satupun yang berpakaian seperti orang sehabis pulang kerja, seperti ia yang membawa tas. Tentunya ini membuat ia bertanya-tanya, apa saya salah masuk kereta?
Kejanggalan ini membuat Rudi memberanikan bertanya pada sesosok bapak-bapak di sampingnya yang tengah membaca koran. "Pak, ini keretanya betul kan ya menuju Rangkas Bitung juga?" Yang ditanya hanya mengangguk. "Oh, syukurlah. Saya kira saya salah naik gerbong. Bapak turun di mana nanti?" tanya Rudi lagi. "Pondok Betung," sahutnya. Kemudian bapak yang tadinya sejenak membaca koran itu berdiri dan memberikan korannya kepada Rudi. Seraya mau pergi. "Ini untuk Mas aja. Dibaca, mungkin Mas bosan. Saya mau ke toilet dulu." Saya mengangguk. "Mana ada orang yang mau baca koran malam-malam, Pak?" kata Rudi sambil menggelengkan kepala. Rudi memegang koran itu dengan tanpa membacanya. Namun ia mulai tertarik dengan koran yang ia pegang. Kuno sekali gaya korannya. Memang kertas korannya saja sudah menguning tua begitu. Kemudian Rudi berniat mau membacanya. Namun tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Sontak membuat ia tersentak cukup keras. Alhasil lampu di dalam kereta padam begitu saja. Rudi panik bukan main. Dengan cepat ia menyalakan lampu yang berasal dari ponsel dan mengedarkannya ke depan. Pintu gerbong kereta terbuka. Rudi merasa pasti ada kesalahan. Ia langsung menuju keluar pintu gerbong, mendapati berada di stasiun yang cukup sepi. Rudi kebingungan, namun tiba-tiba ada yang mengarahkan cahaya kepadanya. Sekilas seperti kondektur dari kereta api tentunya. "Mohon maaf Mas, sedang apa ya Mas di sini?" "Ini kereta." Kalimat Rudi terputus begitu saja ketika mengarah balik ke belakang dengan niatan menunjuk kereta yang ia tumpangi. Rupanya sudah tidak ada. Rudi pun terdiam sejenak. "Mas, kesini naik kereta." "Kemana kereta yang saya tumpangi tadi?" tanya Rudi dalam hati. Kondekturnya kembali mengajak Rudi ke pos tempat ia berjaga dan mulai memberikan air putih untuk minum. "Masnya tidak apa-apa?" Rudi mengangguk, namun mencerna dengan baik tentang apa yang terjadi tadi. "Mas, naik keretanya dari stasiun mana?" "Sudimara, Pak." "Tapi yang saya naiki keretanya benar kok. Ada manusia di dalamnya, ramai. Nah, buktinya ada bapak-bapak duduk di samping saya yang memberikan koran hari ini." Konduktor atau petugas KA pun terlihat bingung dengan ucapan Rudi. Beliau langsung berkata, "Boleh saya lihat Mas, korannya?" Rudi mengangguk dan memberikannya. "Masnya beneran gak apa-apa?" tanyanya lagi namun dengan raut wajah yang bingung. "Iya Pak, memangnya ada apa?" "Anu Mas, ini koran bulan Oktober tahun 1987, bukan koran hari ini." Rudi terdiam membeku, tidak tahu harus mencerna perkataan konduktur. "Maaf ya Mas, bukan mau menakuti, tapi Mas baru aja menaiki kereta bekas kecelakaan Bintaro tahun 1987. Tapi nggak apa-apa Mas, setidaknya Mas selamat. Alhamdulillah." Berarti Rudi kaget dan seketika merinding. "Nanti sesampainya di rumah, membersihkan diri Mas, terus minum lagi air ini Mas. Sudah saya doakan. Terus korannya dibakar aja ya Mas," ucap konduktor itu. Rudi pun baru menyadari bahwa ternyata ia naik kereta hantu. Apakah semua ini benar? Secara rasional, tragedi besar menciptakan trauma kolektif. Lokasi dengan banyak kematian sering melahirkan cerita horor. Ingatan manusia bisa membentuk pengalaman mistis. Namun dalam budaya Indonesia, tempat dengan kematian massal dipercaya meninggalkan jejak energi. Apalagi jika banyak korban meninggal mendadak, tidak sempat berpamitan, pergi dengan rasa takut dan sakit. Mungkin kisah-kisah ini hanyalah cerita. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, rel Bintaro bukan sekadar besi dan batu. Ia adalah saksi bisu dari ratusan perjalanan yang tak pernah sampai tujuan. Dan sampai hari ini, kisah itu masih berbisik di antara deru kereta yang melintas. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.